Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti ajaran Islam itu tiga. Yang pertama akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Itu orang akidah. Nang kedua fikih, sembayang, puasa, rukun, syarat, wajib, sunat, tayamum, wudu, mandi, darah, nifas, wiladah. Eko pembahasan uang fikih. Yang ketiga adalah tasawuf. Pembahasan uang tasawuf eko halus, masalah qalb. Jangan sabit masalah kalbu. Kalau qalbu hati, kalau kalbu anjing. Apa yang kalian kaji dalam tasawuf tuh? Masalah kalbu, masalah qalbu. Kenapa qalbu kau yang perlu dikaji? Ala fil jasadi mud'ah. Ketahuilah di dalam badan kita kok ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat, kalaunya baik, sholahal jasadu kullu, badan kau ikut jadi baik. Letaknya di mana? Di sebelah kiri, segodang gonggaman. Bentuknya macam jantung, maka orang menyebutnya jantung. So bentuknya macam jantung, berdegup dan berdetak. Kenapa Ustaz Somad itu bisa menengok, kakinya bisa melangkah, tangannya bisa mengayun, lidahnya bisa bercakap? Karena utak yang memerintahkan. Kata utak, Abdul Somad berjalan, jalan. Kata utak Abdul Somad mandang, mandang. Makanya kalau utak kau rusak, error, tak tolok berjalan. Mudah-mudahan utak awak sehat. Dari mana utak kau menerima perintah? Utak menerima darah. Kau dalam kepala kau isinya adalah darah, air. Dari mananya menerima perintah? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah dalam setiap detik, berdegup jantung. Gaso sebelah kiri. Kalau masih ada berdegup, alhamdulillah. Kalau enggak, kain kapanlah siap. Dari jantung naik ke utak, dari utak ke mata, dari utak ke telinga, dari utak ke tangan, dari utak ke kaki. Kalau salah dari jantung, salah ke utak, itulah maka membuat dosa jahat tu di utak. Apa kata Allah dalam Quran? Nasihatin kazibatin khati'ah. Nasihatin go ubun-ubun, utak bagian muka. Kazibatin pembohong, penipu. Khati'atin penjahat, pelaku dosa. Padahal yang berdosa tangan, yang berdosa mulut, yang berdosa mata. Kenapa pula utak? Karena mata, tangan, telinga, kaki menerima perintah dari utak. Utak dapat perintah dari mana? Dari qalb. Itulah yang dibosehkan dek tasawuf. Itu maka ontaan zikirnya itu ke kiri. La ilaha illallah. Ini kadang orang di masjid berzikir asal bergoyang kepala orang, bergoyang lah kepalanya. Ditanya, kenapa mingkat tadi goyang? Entah bertengok orang goyang, awak goyang pula. Itu kan asal bergoyang. Makanya mengaji dalam tarekat Naqsabandiyah, la ilaha illallah, subhanallah ke situ juga, alhamdulillah ke situ juga, Allahu akbar ke situ juga, la ilaha illallah ke situ juga. Sebab apa? Iman, Islam, ihsan, hasad, dongki, busuk hati. Pernah disebut orang busuk kaki, busuk hati. Naik Honda, naik sepeda motor, di mana letak rem? Di kaki. Di mana letak kopling? Di tangan. Di mana letak gas? Di tangan. Tapi rambu-rambu lalu lintas di tepi jalan, hati-hati. Kenapa tak disebutnya kaki-kaki? Kenapa disebut hati-hati? Sebab yang memerintahkan kaki, kepala, tangan adalah hati. Maka awak mesti menjaga hati supaya jangan sampai sakit. Iko orang tasawuf. Tasawuf ku apa pula Ustaz? Tadi saya sabit tarekat tasawuf.
tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci, mensucikan hati awak. Sebelum sembahyang sejadah suci, kalau ada tai cocak ganti. Badan suci, mandi. Tak bisa mandi, wuduk. Tak bisa wuduk, tayamum. Tak bisa tayamum, mati aja lah. Pakaian suci, bersih. Ambo sebelum bangkit pakai baju baru. Kau baru? Baru dicuci. Sebab akan jumpa dengan syekh, jumpa dengan orang tarekat. Minum teh tadi, minum kopi di rumah, hati-hati betul jangan sampai tumpah. Kalau sampai tumpah, malu. Berjumpa Tuan Syekh Abdul Ghani pakai baju kotor, malu. Kalau berjumpa manusia malu pakai baju kotor, macam mana berjumpa Allah dengan hati yang, maka nanti awak menghadap Allah, yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Jadi orang tarekat iko bukan sekedar pakaiannya bersih, tapi hatinya pun bersih. Bahkan orang tarekat sangat bersih. Maaf cakap 10 jari yang buangke seboleh dengan kepala. Jangan tersinggung kalau adonan dak topek menurut adat istiadat awak. Ibu, maaf cakap, sedang halangan. Boleh tak ibu memasak gulai dalam belango, masak nasi di dapur? Boleh. Ibu masak, kasih suami makan. Tapi selama orang bersuluk, maka yang memasak nasi di dapur tidak dalam keadaan kotor. Bahkan sebelum memasaknya berwuduk terlebih dahulu. Orang yang memasak di dapur, yang memasakkan nasi itu adalah orang yang dalam keadaan suci dan lebih suci. Suci dari hadas besar kecil, dan inyo sudah berwudu. Kenapa? Karena yang akan memakan nasinya itu adalah orang yang sedang menjaga kesucian hati. Itu maka tasawuf iko tak sama macam fikih. Fikih iko tentang masalah halal dan haram. Misal ambo datang diundang ceramah, ambo datang ke siko pakai celana jeans. Sesudah pakai celana jeans, pakai jaket kulit, dan itu ambo pakai helm. Datang ke siko, menurut fikih kok, pakai fikih. Kira-kira kalau ambo datang ke siko pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm, menurut fikih salah atau tak salah? Tidak salah. Ambo menutup aurat, asal tertutup dari pusat sampai ke lutut, dah cukup. Naik ambo ke siko pakai celana jeans, pakai helm. Lalu tanya, "Hai guys, apa kabar semua besti?" Secara fikih salah atau tak salah? Tidak salah. Tapi secara adab salah. Makanya dalam suluk yang dijago bukan fikih, dia teh fikih. Apa tuh? Adab. Makanya jubahnya putih, sobannya putih, ditutup besungkui kepala, di dalam kelambu. Kalau orang pakai fikihnya bingung, maksudnya apa kok ini udah keluar dari fikih. Kita iko menjago masalah hati. Kenapa bajunya putih? Supaya pandangannya putih. Sebab kalau bersuluk pakai baju batik, batik itu bergambar burung, bergambar unggih, terlintas di kepala. Apalah unggih itu? Ibu pakai telekung, pakai mukena, mukenanya bergambar bunga-bunga. Orang yang di belakang menengok, iko bunga mawar melati apa tai ayam? Itu maka putih polos. Kenapa dalam kelambu? Sebab inyo sedang menjalani alam barzah. Kelambu ompek sudut, muka belakang, kanan kiri, ateh bawah, sedang berada di alam barzah. Orang ceramah, marilah kita ingat mati, marilah kita akan mati. Orang tarekat tidak diajarkan ceramah berapi-api, lombui di telinga awak,
Buya Somad mentalkinkan ke telinga ambo, la ilaha, masuk ke dalam. Makanya kalau ada orang menaki-nakiti ambo, Somad jangan macam-macam, nanti kau mati. Ambo sudah mati. Sebab kami dalam tarekat Naqsabandiyah masuk ke suluk iko macam awak masuk ke alam barzah. Mandi mayat, awak sudah mandi. Mandi awak, mandi taubat, bersih sebersih-bersihnya. Sodo doso awak, mana dalilnya? Ini orang kini kan bertanya dalil, mana dalilnya? Padahal awak baca pun dalil tidak lo pahamnya dalil. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang buat dosa summa yatatahhar, mandi, itulah dalil mandi taubat. Sesudah mandi taubat bersih, pakaian putih, mana dalilnya? Nabi paling banyak jubahnya putih. Bersorban, mana dalilnya? Nabi pakai sorban putih, pakai kain putih. Lalu kemudian talqin, mana dalil talqin? Laqinu, talqinkan, la ilaha illallah. Jadi kalau cerita tentang mati, uang tarekat adalah mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Awak kalau ndak cerita mati kau ndak akan ingat Allah. Makanya dalam tarekat Naqsabandiyah ada rabitatul qabr, mengikatkan hati dengan kubur. Bayangkan awak mati, bayangkan awak dimandikan uang, bayangkan jenazah awak dikafankan uang, bayangkan awak sedang dikucung uang, bayangkan awak dipakaikan kain kafan putih, bayangkan awak sedang berada di alam barzah, bayangkan awak sedang berada di alam kubur. Banyak orang cerita mati tapi tidak ingat mati. Bapak ibu sekalian, ingatlah bahwa kita akan mati. Ditanya, Ustaz ada ingat mati? Tidak, mau ingatkan uang aja. Sengaja Allah menggiring ambo ke tarekat Naqsabandiyah itu. Diperkenalkan Allah dengan Syekh Abdul Ghani, diperkenalkan Allah dengan Buya Mudo Syekh Zulkarnain, dikenalkan Allah dengan Buya Somad, supaya kalau ambo berceramah, ceramah ambo itu tidak sekedar kata-kata yang disusun lalu diucapkan dengan suara yang menggelegar, supaya ada isinya. Kalau ambo bercerita tentang mati, ingatlah bahwa kita akan mati. Memang ambo sudah ikut suluk, dan saat suluk itu awak memang betul-betul mengalami bahwa awak mati. Kalau bersuluk memang serius bersuluk. Ambo bersuluk 10 hari di Kiap, memang handphone mati 10 hari. Jadi kalau memang serius anda bersuluk, matikan handphone, jangan kojok-kojok hidup. Video call pula dalam kelambu tuh. Ini kau namanya suluk incak-incak. Memang awak putihkan hubungan, memang awak mati, supaya melatih diri awak, supaya awak dokek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang suluk yang dikajinya halus, tidak hanya sekedar rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, tapi lebih halus daripada itu. Tentang makanannya halus, yang dimakannya hanya nasi, itu pun secukupnya saja, tidak ada gulai, tidak ada ayam, tidak ada itik, tidak ada ikan, tidak ada apapun, sekedar masuk ke dalam. Kalau poi awak lapar, pikiran awak ingat Allah. Kalau poi awak konyang, kata pepatah Melayu, kalaulah togang uak pau, kondo uek matu. Maka dalam bersuluk awak, ambo uangnya rasional. Ambo ditanya dek uang, kenapa uang bersuluk itu ndak makan ayam, ndak makan daging, Ustaz? Sebab inyo dalam kelambu berzikir. Kalau inyo kurang libido, kurang zat-zat vitamin-vitamin, inyo hanya makan nasi, badannya lemas, yang dingeknya Allah. Tapi kalau inyo makan daging, makan ayam, pojam mato, nampaknya bini. Rasional. Jadi kalau ada orang memfitnah, apa kau orang tarekat ini mengharamkan yang halal? Awak tidak mengharamkan yang halal. Ini namanya pelatihan. Coba tanya Pak Asisten. Pegawai-pegawai ASN PNS Kabupaten Pelalawan itu kalau sudah lulus dari CPNS ke PNS,
mesti ada prajabatan pelatihan sekian puluh jam di Ronggo Warsito. Ustaz kok tahu? Ambo kan mantan PNS. Kalau Somad lulus CPNS, tidak akan naik jadi PNS kalau tidak pelatihan. Latihan upacara, jago jam 5 subuh, lolok jam 10 malam, pakai dasi, ndak lopeh, pakai jas. Itu namanya pelatihan. Pelatihan supaya disiplin, pelatihan supaya on time. Begitu juga dengan suluk iko. Ada yang suluk ompek puluh hari, tapi ulama awak berijtihad. Kau terlalu boy ompek puluh hari, dibuatlah suluk 10 hari. Nah, jangan lagi di diskon leh. Nah, ikutlah dengan 10 hari kok. Berat ini Pak Ustaz. Ustaz Somad kan hanya ceramah saja, bercakap. Ambo bani ceramah di tompek uang suluk, de ambo dah bersuluk. Jangan macam uang melopeh jamaah haji. Berikut ini mari kita dengarkan kata-kata pelepasan dari Bapak Fulan untuk jamaah haji kita. Bapak Ibu semua nanti akan berada di Padang Arafah, lalu pergi ke Musdalifah, melontar jumrah ula wusta Aqabah, setelah itu tawaf ifadah, habis itu tahallul. Selesai acara ditanya, Bapak udah haji? Belum. Tidak salah secara fikih, tapi secara perbuatannya belum melakukan. Maka ambo berani diminta tausiah di tompek suluk, sebab ambo bersuluk tapi di tompek awak. Kalau di tompek orang lain ambo ada soganati. Kalau di siko ambo silap, ada salah, ada mursyid ambo yang akan meluikan kalau ambo salah. Dalam tasawuf orang mengkaji tentang masalah yang sangat halus. Nama kitab tasawufnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nama imamnya Imam Al-Qushairi, tentang orang yang lama hisapnya di akhirat. Kau kitab tasawuf dulu awak hatamkan waktu Covid-19 boleh, tidak bisa ambo ceramah 6 bulan lockdown dari Maret sampai Agustus 2009 boleh, ambo di rumah menghatamkan itu jamaah online. Di situ diceritakan tentang orang yang rajin sembahyang tak tinggal, puasanya full, haji dan umrah, zakat, infak, wakaf, sodakohnya banyak, hisapnya lama di akhirat. Di apa hisapnya lama? Rupanya waktu balik undangan tersangkut daging di topi gigi. Tidak lo disediakan orang tadi cungkil gigi di rumah, tersangkut, tidak sabar balik ke rumah, lalu balik tadi di muka rumah tu ada pokok kayu, diambilnya ranting kayu yang tu cucukkan. Alhamdulillah terlopeh, mati. Sesudah mati lama hisapnya di akhirat di ujung ranting kayu tadi. Ambo lama membaca tasawuf, begitu kaji orang tasawuf. Kalau dek ranting kayu hisap awak lama, macam mana dengan orang yang menjual balak kayu kau Gunawan? Makanya orang tak suka mengkaji tasawuf. Kau sedap sebab halus. Kalau dek ranting kayu mencungkil daging dari gigi lama hisap awak di akhirat, orang yang mengambil hutan Riau kau. Berapa hutan ini mama di Riau yang diambil, macam mana hisapnya di akhirat? Orang tasawuf kok halus. Maka disebut dengan tasawuf. Tasawuf artinya man safa qalbuhu lillah, halus sehalus-halus. Dalam tasawuf kok ada namanya wara. Wara itu menjaga diri dari yang subhat, bukan haram, subhat. Ambo pejabat, datang orang membawa duit, Bapak tolong gulkan proyek kami ini sebagai ungkapan terima kasih, ada kami bawakan lengkeng kok, katanya. Ditengok isinya duit. Sekarang ambo tanya, duit itu kalau ambo timo halal apa haram? Halal. Apa lo salahnya? Bukan ambo cuy, inyo datang menyewahkan, bukan ambo minta, inyo datang. Yang ada kan tulak balo, mana ada tulak duit. Tapi orang tasawuf wara bukan menjaga diri dari yang haram,
menjaga di dari yang subhat nanda joleh. Orang tasawuf nya ndak bercerita tentang halal haram, tapi nya bercerita kalau iko ambo ambil bawa kumah boli boleh masuk rice cooker jadi nasi, ambo makan semangkuk nasi berubah jadi darah hitam menutup hati ambo menjadi hijab kolam golap, ndak nampak. Sedangkan orang dalam tarekat hendak mendapatkan cahaya. Imam Al-Ghazali seboleh tahun berkhalwat. Khalwat artinya bersunyi-sunyi. Kono bersuluk ke khalwat, sunyi. Khalwat. Berapa lama berkhalwat? 10 hari. Berapa lama berkhalwat? 40 hari. Imam Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, berapa lama khalwatnya? Seboleh tahun. Yang dibawanya cuma 3. Pertama kain, kedua timbo, ketiga bonang. Kenapa membawa kain? Sebab kalau tak membawa kain tak sah sembahyang, karena kain menutup dari pusat sampai lutut. Kenapa membawa timbo? Sebab zaman itu belum ada keran air. Kalau nak ngambil sembahyang ada sumur, nampak sumur nak ambil sembahyang, lalu ambo pakai timbonya. Sahkah wudhu ambo? Menurut fikih wudhu ambo sah, tapi menurut orang tasawuf tidak. Kenapa tidak? Kono belum minta izin sama yang punya timbo, makanya bawa timbo suang. Oh, timbonya juga bawa suang, iya. Tapi air wudhunya air milik bersama. Dalam hadis ada 3 yang milik bersama. Yang pertama air, yang kedua api, yang ketiga umpui. Umpui itu milik bersama. Jadi kalau ambo membawa kambing, tak perlu ambo sabit bapak ibu izinnya umpuinya ambo ambil. Tak, sebab 3 milik bersama. Air sumur milik bersama, tapi timbonya bukan milik bersama. Makanya bawa timbo. Kenapa bawa jarum? Karena kalau kuyak kain dijahit suang. Tidak meminta berkhalwat. Sesudah seboleh tahun berkhalwat, sampailah inya kepada maqam. Maqam artinya level paling tinggi, namanya ma'rifah. Ditanya orang, wahai Imam Al-Ghazali, yo, apa arti ma'rifah itu? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati seorang hamba, macam kilatan percikan waktu awak sedang menengok petir di atas. Tus, cahaya yang dipercikkan Allah ke dalam hati, itu yang ditunggu orang tasawuf. Tapi jangan gara-gara di ambo bercita cahaya kok, esok baru balik dari khalwat langsung bercita nampak ambo bercahaya ya. Malam tadi waktu ambo balik ke rumah, balik dari bersuluk tu, ambo tengok di kamar ambo tu tiba-tiba sebelah kiri tu bercahaya. Dari mana cahayanya? Dari badan bini ambo. Wah, kenapanya bercahaya? Rupanya inyo sedang memeriksa handphone bapak. Jangan mengado-ngado. Ambo lama bercita dengan Buya almarhum Buya Somad, dengan Buya Syekh Abdul Ghani, dengan Buya muda Syekh Zulkarnain. Belum pernah mereka bercita mengado-ngado. Ini banyak kini kaji orang mengado-ngado, berjumpa Jibril, berjumpa Mikail, berjumpa Israfil. Rupanya kawan ini sekelas so orang. Kau namanya Jibril, kau Israfil, kau Mikail. Mengado-ngado kini banyak orang di medsos bercita bisa bercakap sama suami, bisa bercita sama hantu. Rupanya sesama hantunya. Alhamdulillah awak di Riau kau masih ada mursyid-mursyid nan lui. Mereka tidak perlu pada viral, tidak perlu terkenal, orangnya tak bercakap banyak, orangnya warak. Maka tasawuf menjaga warak. Ada namanya warak, ada mutawarrik. Warak itu memang orangnya warak, menjaga diri dari yang subhat. Yang satu lagi mutawarrik, mewarak-warakkan diri. Ada orang nan warak, ada mutawarrik. Datanglah orang yang mutawarrik kok, mewarak-warakkan diri.
di tengah orang yang warok, mohon maaf, warok, datanglah Abdul Somad yang mutawarri mau warokkan diri. Duduk di situ, tidak lama datang orang menuangkan air minum. Yang menuangkan air minum meko perempuan. Itu apa kata yang mutawarri? Saya orangnya warak, tidak mau minum kalau yang menuangkan air itu perempuan, karena saya tak mau menengok perempuan. Kalau menengok perempuan rusak hati dan pikiran saya. Lah lamanya bercakap, pang selesai. Orang yang warak kau bertanya, kamilah lama duduk di siko, baru kini kami tahu bahwa yang menuangkan air itu perempuan. Rupanya selama itu orang tu duduk berzikir, sibuk menengok kalbunya, sampai orang tu tidak sadar bahwa yang menuangkan itu perempuan. Yang itu pura-pura warak, rupanya menengok kata. Kamilah lama duduk di majelis itu, tidak tahu kami kalau yang menuangkan ke perempuan. Orang tasawuf bukan mutawarri, bukan mewarak-warakkan diri, tapi nyawarak. Doakan supaya Abdul Somad ko bukan mewarak-warakkan diri. Orang tasawuf halus nyetoga. Iko rumah Imam Hanafi, iko ada pokok kayu rindang, toga iya, ange cahaya matahari tidak ada tenda. Lalu orang bertanya, kenapa waang indak benaung di bawah pokok kayu kau? Kenapa mesti toga di atas paneh? Apa katanya? Itu yang punya rumah tuh meminjam duit ambo. Yang punya rumah meminjam duit ambo. Kalau ambo toga di bawah pokok kayunya, berarti ambo kan mendapatkan manfaat. Dalam hadis Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau awak meminjamkan duit ke orang, awak mengambil manfaat, maka itu riba. Tengok halusnya orang tasawuf. Kini apa yang terjadi? Ada orang minjam duit kambo, disoahkannya suek tanah kebun sawitnya kambo, ambo ambil sawitnya, ambo ambil buahnya tiap bulan. Jangankan benaung di bawah pokoknya, habis berondolnya sudahnya ambo ambil. Sesudah itu ambo berkata, marilah kita bertakwa kepada Allah. Orang tasawuf jangankan mengambil buahnya, benaung di bawah dry rimbunnya pun tidak mau. Deinya khawatir merusak hatinya kepada Allah SWT. Tapi jangan gara-gara cito-cito kok balik dari siko boek tasawuf kok tidak usah sawab suluk. Ambo berharap ke depan suluk semakin diminati, karena orang ingin terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo naik pesawat dari Jambi ke Sarolangun. Pak Bupati menyiapkan pesawat. Pesawatnya ketek. Kalau pesawat yang godang-godang tuh pesawat laki-laki, Garuda Airlines. Eko pesawat perempuan, namanya Susi Air. Ustaz nanti naik pesawat ketek, penumpangnya 6 orang, pilot, co-pilot, kami bompek di belakang. Begitu terduduk di pesawat itu, bismika Allahumma ahya wa amut, telolok turun pesawat, ambo pun terjago. Kata kawan-kawan yang di pesawat tuh, waang bisa telolok mat. Iya kata ambo, kami dari naik sampai turun takwi mati. Kata ambo, apa yang ditakwikkan? Kalau memang awak mati, dia sampai tidur pun awak mati. Jadi ambo banyak bersua orang yang takwi mati. Ambo alhamdulillah sesudah bersuluk kok susah mencitokannya, macam payah kan. Nah jadi kalau orang udah bersuluk, bau suluk kok kan ilmu zauk, rasa kok ndak bisa dicitokan pakai bahasa. Macam mana rasa orang takwi mati? Jadi kalau ada suami ibu nan takwi mati, suruhnya bersuluk. Kalau ada bini apa nan takwi mati, suruh bersuluk. Insyaallah tenang. Kalau kaki bisa buat tuh, kaki yang boko macam mana cara mengontikan kaki? Gonti. Macam mana cara mengontikan tangan? Gonti. Macam mana cara mengontikan mata? Gonti.
Macam mana cara menghentikan mulut? Tapi ada satu yang tidak bisa menghentikan. Apa? Pikiran. Pejamkan mata, pikiran tetap bekerja. Gaji 3 boleh belum cair. Anak yang pertama tamat SD, yang kedua tamat SMP, yang ketiga tamat SMA. Dunia ko godang, sawit pula ndak replanting. Motor kredit, rumah kredit, kebun kredit, bini nan lunas. Nan paling susah menghentikan pikiran. Maka yang paling jahat di badan manusia ko bukan kolesterol. Yang jahat bukan gula darah diabetes. Yang jahat bukan jantung koroner. Yang jahat adalah ada dosen UIN jumpa ambo di rumah sakit. Pak dosen di rumah sakit, apa sakit? Saya sehat Pak Ustadz. Jadi kenapa Bapak di sini? Mertua saya luko keteknya lukonya. Berjumpa sama orang. Ibu luka ya? Iya. Ini bu, kalau ibu luka nanti diabetes ini merayak kemana-mana, akhirnya nanti dipotong, diamputasi. Mondong ngaji itu takut. Akhirnya gulonya naik, jantungnya naik, asam uratnya turun ke kaki. Kini sedang koma di ICU. Yang jahat itu adalah fikir. Makanya orang di kota-kota besar itu berpikir macam mana cara menghentikan pikiran. Akhirnya masuklah ke rumah semedi. Masuk, pejamkan mata, dengarkan suara kicau burung, hirup suara aromaterapi, dibakarnya daun-daun bunga. Lupakan masalah Anda, kosong, tarik nafas panjang, lupakan, terbuka mata, ingat balik. Banyak rumah-rumah kepalsuan. Orang tarekat Naqsabandiyah, insya Allah kalau masuknya alami sendiri macam mana awak bisa menghentikan pikiran dalam zikir Allah, 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 Allah. Kata Tuan Syekh di siko sekian ribu, siko sekian ribu, siko sekian ribu, ikut titiknya, sehingga fokus awak ke situ. Disitulah mendatangkan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Macam mana potong ceramah Ustaz Somad waktu di tarekat Naqsabandiyah tu? Ustaz Somad tu asik ceramah, bau lambo tahu rupanya Ustaz Somad tu sesudah ikut terikat nampaknya nyendak sembayang. Adik asik berzikir, ambolah sembayang jamaah takdim tadi. Nah, jadi Bapak Ibu lebih kurang sejam mambo dari setengah hampir kalau setengah 5, sejam mambo toga. Tadi dilobihkan sikit lah, lebih 3 menit. Jadi Bapak Ibu tetap sembayang asar. Nah, kenapa? Karena orang bertarekat bukan berarti tidak sembayang. Kalau ada orang menuduh orang bertarekat tak sembayang, kami kok dengan Buya Mudo Syekh Zulkarnain belajar di Al-Azhar. Al-Azhar tak ada orang meninggalkan sembayang. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang awak lakukan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya hamba ucapkan selamat berkhalwat, bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Doakan hamba dalam munajat, dalam khalwat, mudah-mudahan awak semua istiqomah iman dan Islam insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqul qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.